Mirsa, para saksi pelapor telah memberikan keterangan mereka di Pengadilan Jakarta Utara. Namun tim kuasa hukum Ahok keberatan karena tidak ada peringatan terlebih dahulu terhadap kliennya. Perlukah peringatan tersebut? Kami akan mengupasnya lebih dalam bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang saat ini berada bersama saya di studio Onis TV. Dan di gedung Kementerian Pertanian sudah ada salah satu saksi, Pedri Kasman, yang merupakan sekretaris PP Muhammadiyah. Terlebih dahulu saya akan menyapa Kang Asep. Selamat tahun baru, Kang Asep. Sama-sama. Kang Asep, tahun baru nampaknya treatment baru bagi Ahok karena dilaksanakan sidangnya di auditorium Kementerian Pertanian. Ada yang aneh? Enggak lah, kalau sidang mah yang penting suasana sidang, formatnya ada meja ketua, ya tempat duduk, kiri kanan, sebelah kanan ada merah putih, sebelah kiri beda pengadilan, meja jaksa, meja terdakwa maupun penasihat hukum, dan ada pengunjung. Itu aja yang penting. Dimanapun tuh kita udah biasa. Soal pindah tempat sidang ada masalah kalau sama faktor keamanan. Baik, sudah ada yang baru. Sudah tepatkah kemudian itu memang harus direlokasi ke sana? Sebenarnya sih kalau di KUHP sih pemindahan itu ada di pasal 84, 85. Oke lah, kita bisa memahami karena itu faktor keamanan dipindahkan ke sana. Atau juga ada penetapan ketua Mahkamah Agung. Kita hormati lah itu penetapan ketua Mahkamah Agung dipindahin kepada tempat sidangnya karena Jakarta Utara ini selagi nomaden ya. Di Jakarta Pusat dianggap tidak aman, pindah ke utara. Ya sudah, kalau 84, 85 sebenarnya pemindahan itu sejak awal. Jadi kejaksaan mengajukan misalkan kasus di Aceh, kasus di beberapa tempat pindah sejak awal, pengadilannya pindah. Kalau sekarang ini ruang hakim yang pindah-pindah. Tapi nggak apa-apa, silakan. Tidak ada masalah dengan itu. Sudah disinggung, kita akan menuju langsung ke lokasi persidangan, yaitu di auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Pedri Kasman. Selamat malam, Assalamualaikum. Pak Pedri, Anda di sana sebagai saksi pelapor yang akan dihadirkan usai azan maghrib. Apa kira-kira pandangan Anda terkait dengan kasus penodaan agama ini? Ya, pertama kami meyakini bahwa dengan data-data yang ada, Pak Ahok memang sangat layak untuk dituntut sebagai terdakwa pelaku penistaan agama sesuai dengan pasal 156A KUHP. Dan itu sudah terungkap dari beberapa kali persidangan dan terbukti bahwa eksepsi Pak Ahok dan penasihat hukumnya ditolak oleh majelis hakim. Baik. Nah, hari ini kami sebagai saksi pelapor memberikan kesaksian kami kenapa kami melaporkan Pak Ahok. Tentu saja kami akan memberikan data-data dan fakta yang kami dapatkan untuk kemudian dijadikan alat bukti oleh majelis hakim. Baik, seberapa yakin Anda bahwa pernyataan Anda akan menjadi hal yang begitu kuat yang dijadikan menjadi bobot untuk pertimbangan majelis hakim terkait dengan nasib Pak Ahok ke depannya? Saya yakin 100% karena ada video yang sudah diuji oleh Puslapor Mabes Polri. Ada 4 video yang diuji dan semuanya terbukti video itu asli dan tanpa editan. Dalam video itu dengan tegas dan jelas bahwa Pak Ahok terindikasi melakukan tindak penodaan terhadap agama Islam dengan mengatakan misalnya dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 dan macam-macam itu dan seterusnya. Nah, kalimat itu jelas bahwa Pak Ahok terang-terangan melakukan penodaan terhadap Al-Quran dan terhadap ulama dan terhadap umat Islam secara umum. Baik, ada tanggapan yang menyatakan sebetulnya bahwa kesaksian Anda dengan saksi lainnya tidak begitu kuat, mengingat Anda tidak mendengarkan secara langsung dan Anda juga tidak berada di Kepulauan Seribu pada saat kejadian itu berlangsung, pada saat pidato itu disampaikan. Ya, saya kira laporan ini tidak harus ada di TKP ya, tidak harus melihat langsung, karena bukti video yang ada sangat terang benderang. Videonya itu panjangnya 1 jam 48 menit lebih. Itu jelas di sana dan kita juga sudah konfirmasi ke beberapa pihak yang terkait. Memang benar ada pertemuan pada tanggal 27 September di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Baik. Itu faktanya benar dan ada. Dan diakui oleh Pak Ahok pada persidangan pertama itu. Baik, Pak Pedri, saya ke Kang Asep terlebih dahulu di studio. Kang Asep, modalnya video, tidak melihat secara langsung, kemudian tidak mendengarkan secara langsung. Apakah kemudian bobot ini sama, bisa disamakan sebagai saksi mata? Jadi, Genir, peradilan menggunakan undang-undang ini. Itu pasal 3 KUHP, legalitasnya itu. Proses of law-nya ada di situ. 184 mengatur alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. 5. Apa yang disebut keterangan saksi? Saya bacain aja ya, bilang buta huruf.
Pasal 1 butir 27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Jadi salah satu alat bukti dari 5 tadi kan? Betul. Ya, yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Ada peristiwa penodaan agama, pencurian, pembunuhan, perkosaan, ya. Yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Jadi yang disebut saksi menurut KUHP adalah ia dengar sendiri. Berarti yang menyaksikan secara langsung kejadian itu seharusnya. Yang disebut saksi itu bukan saksi. Baik, dengan yang dihadirkan pada hari ini ada 4 saksi yang dihadirkan, kesemuanya tidak berada di lokasi, kemudian tidak mendengarkan, tidak melihat secara langsung, namun modalnya sudah jelas. Video yang tadi sudah sudah tidak harus disangsikan lagi. Video itu barang bukti. Ya, barang bukti. Kalau menurut Undang-Undang ITE, perluasan alat bukti, dokumen elektronik, informasi elektronik. Nah, gimana keterangan saksi? 185 mengatur, ya, dari 1 sampai 6. Apakah persesuaian alat bukti saksi tadi dengan saksi, dengan alat bukti? Kedua itu, alasan yang dipergunakan, cara hidup, kesusilaan. Biarlah nanti itu hakim yang menilai. Nah, di penjelasan lebih jelas, supaya jelas, jujur, objektif. Nah, itulah tadi kesesuaian alat bukti satu sama lain. Apakah video itu? Biar hakim yang menilai, ya. Nah, keterangan tadi, saksi bisa dikesampingkan kalau dia tidak lihat, tidak dengar, dan tidak mengalami. Itu sederhana kok. Itu KUHP yang ngomong. Baik. Maka sengaja saya bawa biar dibacain. Biar dibacain. Bagaimana proses penghadiran saksi-saksi oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan hari ini, dalam kacamata Anda? Gini, jaksa kan wajib membuktikan dakwaannya. Jadi kemarin tuh baru redaksional formalitas dakwaannya, menentukan identitas, jelas, cermat, lengkap. Jadi formalitas. Nah, sekarang kita diuji di pembuktian. Apakah isinya jelas, cermat, lengkap tadi benar nggak Pak Ahok melanggar 156A atau 156 tadi ya? Nah, itu dakwanya alternatif. Diujinya oleh apa? Oleh alat bukti tadi yang 5. Nah, sekarang jaksa menghadirkan saksi. Nah, soal nanti saksi apakah sesuai dengan KUHP atau tidak, biar tunggu putusan hakim. Nah, saksi ini adalah untuk membuktikan peristiwa pidananya. Apakah Pak Ahok berbuat atau tidak berbuat? Apakah perbuatan pidana atau tidak pidana? Dinilai apa parameternya? Itu salah satu alat bukti tadi adalah keterangan saksi. Nah, saksi tadi kategorinya itu pasal 1 butir 26. Baik. Ahok berkali-kali menyatakan bahwa dirinya tidak diberikan peringatan terlebih dahulu terkait dengan penghadiran saksi hari ini, dan kemudian tentang apa yang diungkapkan oleh dirinya. Sekarang itu kan dari PNP 1 yang telah menjadi Undang-Undang 5 tahun 69 ya. Itu ada pasal 1 sampai pasal 3 yang mengatur peringatan. Tapi yang didakwaan itu sekarang ada pasal 156A ya. Asalnya pasal 4 dimasukkan ke situ. Itulah yang unsur pasal itu yang harus dibuktikan persoalannya. Apakah ini harus diperingati atau tidak? Majelis dalam pertimbangan sudah mengatakan yang dipertimbangkan oleh majelis adalah yang tercantum dalam KUHP. Betul. Nah, KUHP itu tadi 156AA lagi. Nah, jadi sekarang 183 benar di PNPS harus melalui peringatan satu agama. Tapi kalau tadi permusuhan, penyalahgunaan, penodaan, 3 kata. Baik. Tidak ada penistaan ya, terminologi penistaan tidak ada ya. Tidak ada. Silakan baca 156 masih beda. Penghinaan, penistaan, penodaan itu terminologi hukum hati-hati menggunakan karena bisa berbeda akibat hukumnya ya. Delik aduan, delik biasa. Nah, 3 kata tadi, permusuhan, penyalahgunaan, penodaan tadi ya, harus diuji unsurnya. Apakah Pak Ahok melakukan perbuatan itu atau tidak? Sekaranglah jaksa membuktikan. Sebaliknya silakan juga Ahok dan pengacaranya untuk menyangkal. Saya kembali ke Pak Fedri. Disebutkan tadi, kita dengarkan bersama bahwa kepantasan Anda dan kelayakan Anda untuk duduk di muka persidangan memberikan keterangan berdasarkan modal video yang Anda kantongi begitu, ya tidak begitu kuat pada kenyataannya bahwa Anda bukanlah saksi mata begitu, bukanlah mendengarkan secara langsung atau melihat secara langsung kejadian tersebut. Ya benar, kami yang diperiksa hari ini adalah saksi pelapor. Jadi saksi pelapor adalah mereka-mereka yang melaporkan ke kepolisian. Nah, setelah kami ini nanti akan ada juga diperiksa saksi TKP atau saksi yang ada di tempat kejadian perkara. Mereka itu sudah di BAP dan juga akan diperiksa nantinya. Jadi yang diperiksa itu bukan hanya saksi pelapor, juga ada saksi yang ada di tempat kejadian perkara atau saksi fakta. Baik, sebetulnya Anda sudah mendengarkan secara utuh tidak video yang Anda jadikan sebagai rujukan tersebut? Oh sudah, saya sudah mendengar berkali-kali. Baik, menurut Anda, apakah ada intensi secara sengaja dari Ahok ataupun Gubernur DKI Jakarta nonaktif untuk menodaikan agama? Kalau sengaja atau tidak kan itu yang tahu cuman Pak Ahok dan Tuhannya Pak Ahok ya. Kita hanya bisa menilai bahwa ada indikasi
kuat dia melakukan berniat untuk melakukan penodaan terhadap agama Islam. Indikasi itu diukur dari apa, Pak Fedri? Dan fakta yang ada. Indikasi itu diukur dari apa? Tentu saja dari fakta-fakta yang ada. Baik. Saya terlebih dahulu. Dari fakta-fakta yang ada. Dan nanti tentunya akan dikuatkan oleh saksi-saksi ahli. Baik. Saya kembali ke Pak Asep. Kang Asep, seberapa kuat intensi, niat, dan keinginan harus dibuktikan di muka persidangan ini untuk membuka seterang-terangnya ataupun menentukan bahwa Ahok memang bersalah dalam kasus ini? Satu catatan dulu ya, saksi tidak boleh berdasarkan pendapat, rekaan, pemikiran. Itu prinsip, itu pasal nanti bisa dibuka 185. Jadi nggak boleh, kalau saksi dia lihat, dengar, dan alami. Tidak boleh pendapat, ya, rekaan atau pemikiran. Termasuk saksi pelapor hari ini? Ya nggak boleh, itu pasal KUHP kok. Kalau saksi yang lihatnya sendiri, misalkan saya mencuri, ya nggak boleh, kemungkinan gini, itu satu. Kemudian masalah niat kesengajaan. Justru ini, unsur dari 156 dan 56 itu adalah pengasengajaan. Dalam teorinya, sengajaan dengan maksud, sengajaan dengan kemungkinan, sengajaan dengan kepastian. Nah, unsur semua tadi permusuhan, penyalahgunaan, penodaan di depan umum itu harus dibuktikan dalam persidangan bahwa Ahok sengaja untuk itu. Nah, pembuat undang-undang, ini harus dibedain. 156 produk asli Belanda, ya. Sekali lagi itu ada permusuhan, kebencian, merendahkan, bukan penghinaan 310. Tapi kalau 156 produk asli Indonesia, itu dari PNPS. Nah, unsur-unsur ini harus dibuktikan kesengajaannya. Siapa yang membutuhkan unsur kesengajaan? Karena pembuat undang-undang tidak menjelaskan, ya, kesengajaan baik 156 atau 156A. Nantilah para ini alat bukti harus meyakinkan hakim, ya. Sekali lagi 185 katakan hakim harus diyakinkan dengan alat bukti yang sah, ya. Nah, itulah makanya di putusan hakim disebutin 197 hakim dalam putusan membuat fakta persidangan beserta alat bukti. Artinya apa? Kesengajaan terus dibuktikan di persidangan. Nanti hakim yang menilai. Baik, ya, kesengajaan harus dibuktikan di dalam persidangan, intensi ataupun niat tersebut. Nampaknya hanya Nurani yang tahu, dan apakah kemudian bukan Nurani, bukan saya lagi bukan. Sengaja itu bisa dilihat nanti kan dengan maksud, dengan kemungkinan, ya, dengan kepastian itu gampang. Hakim masih tahu. Bisa orang diukur. Yang sarjana hukum bisa diukur. Ada parameternya kesengajaan itu. Kita bahas nanti Kang Asep, kita masih punya waktu lagi. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa saat lagi dalam Special Report. Anda kembali dalam Special Report dan kita kembali berbincang bersama dengan Pak Pedri dan juga ada Kang Asep di sini. Saya kembali ke Pak Pedri. Ada argumentasi yang menyatakan bahwa Anda meyakini bahwa Ahok menodaikan agama karena ini bukan sekali, karena sudah ada di belakangnya dan sudah runtut secara sebelumnya. Ya, memang ada data-data pendukung. Misalnya ada buku Pak Ahok yang berjudul Merubah Indonesia. Pada halaman 40 buku tersebut itu jelas pula Pak Ahok di sana menyinggung tentang surat Al-Maidah ayat 51. Dan pernyataan-pernyataan lainnya juga ada, dan itu sudah dijadikan semua sebagai alat bukti dalam BAP para pelapor. Jadi memang kami menduga Pak Ahok ini dalam pikirannya, dalam benaknya, memang surat Al-Maidah ayat 51 itu sudah berulang-ulang. Dia pikirkan ini akan menjegal dia, akan menyusahkan dia dan sebagainya. Jadi kuat indikasi bahwa dia memang sudah merasa bahwa ini harus dia sampaikan begitu, ya. Baik. Sehingga dugaan bahwa dia disengaja itu menjadi kuat. Baik. Dan saya yakin nanti para saksi ahli kita akan membuktikan dengan ahli bahasa maupun ahli pidana bahwa Pak Ahok akan terbukti melakukan penodaan terhadap agama Islam. Saya kembali ke Kang Asep. Kang Asep, disebutkan berkali-kali, bukankah itu menjadi arti bahwa secara sadar Pak Ahok memahami betul apa yang dia lakukan? Sekarang perbuatan pidana berkali-kali gitu. Pertama nanti ada ukurannya daluarsa pasal 78. Jadi diatur, ya. Apakah sudah tahun 2008, sekarang 2000 berapa? 16, 17 daluarsa atau enggak. Nah, sekali lagi karena delik penodaan agama delik biasa, ya penyidik harus memprosesnya. Cuman kan ketika penyidik memproses, apakah terdapat cukup bukti atau bukti permulaan yang cukup atau cukup bukti, ya itu serahkan kepada penyidik yang berwenang, ya. Orang kan melakukan perbuatan, apalagi nih saya ini sering melakukan perbuatan, tapi karena nggak ketangkep sama penyidik, ya nggak bisa diproses. Ya, kayak itu nggak sama. Siapapun melakukan tindak pidana. Namun paling tidak ketika ungkapan itu dikatakan lebih dari satu kali, tidakkah itu mempertegas intensi dan keinginan seseorang? Enggak, di dakwaan itu jelas yang disebut dakwanya locus tempus delicti.
Bahasa sederhananya waktu dan tempat. Kejadiannya hanya disebut kejadian yaitu waktu di Kepulauan Seribu. Jadi dakwaannya di situ. Kalau misalkan Pak Ahok melakukan perbuatan di tempat lain, ya silakan jadi proses perkara tersendiri. Cuma nanti hati-hati dengan pasal 78 masalah daluarsa. Jadi pembuktian di persidangan yang Anda maksudkan adalah apa yang memang sebetulnya terjadi di Kepulauan Seribu saja. Ya, karena dakwaannya kita kan di sidang itu patokannya dakwaan. Yang kemarin oleh majelis tidak dapat diterima itu ya secara redaksional formalitas memenuhi syarat. Nah, ini harus dibuktikan. Karena di dakwaannya kejadiannya ya waktanya adalah di Kepulauan Seribu, bukan kejadian tempat lain. Kalau kejadian lain Pak Ahok lakukan 1000 kali silakan proses. Tapi yang sekarang 156A dan 156 itu adalah kejadian ya itu kan rekamannya di Kepulauan Seribu, bukan rekamannya di Pulau Belitung. Saya kembali ke Pak Pedri, komentar Anda tidak bersesuaian begitu dengan bukti pendukung yang Anda sebutkan tadi dan kemudian video rujukan yang Anda jadikan sebagai alat untuk melaporkan Pak Ahok. Ya, kami yakin karena ini sudah melalui proses penyidikan di kepolisian, kemudian sudah dilakukan gelar perkara, dan di kejaksaan juga sudah dinyatakan P21. Artinya kan institusi kepolisian dan kejaksaan kan tidak mau juga gegabah dalam menetapkan bahwa status Pak Ahok sebagai terdakwa. Sudah melakukan kajian dan penyidikan yang mendalam. Saya yakin itu. Baik. Karena cukup banyak saksi yang diperiksa, alat bukti, dan termasuk saksi ahli yang sudah diperiksa. Baik. Namun kita tidak bisa menafikan sebetulnya ada dissenting dalam kasus ini sebetulnya dari penyidik Bareskrim yang sempat dilaporkan sebelum itu masuk ke P21 kejaksaan. Mohon maaf, saya kira dissenting opinion hanya ada di pengadilan. Kalau dalam tahap penyidikan dan penyelidikan, setahu saya tidak ada istilah dissenting opinion. Baik. Begitu ditetapkan sebagai tersangka, maka selesai perkara itu. Baik. Memang demikian pada kenyataan. Dua catatan ya. Tidak semua perkara satu yang di polisi jaksa kan di pengadilan itu bisa bebas, bisa tewas, bisa dilawas, dilapas, ditahan kan, bisa lepas. Jadi tidak semua perkara yang di penyidik di polisi harus di ujung di pengadilan bebas, tidak harus juga dilapas, di penjara. Satu itu. Kedua, terminologi. Undang-undang kekuasaan kehakiman tidak menggunakan istilah dissenting, perbedaan pendapat. Dulu bahasa Belandanya di klahboek. Jadi kalau kita berbeda, tulis. Itu perbedaan pendapat tingkat penyidikan, penuntutan, di hakim dikenal. Tapi terminologi bahasa Indonesianya ketika hakim berbeda pendapat, nah bahasa Inggrisnya biar gaya dissenting opinion. Nah dissenting juga ada berbagai jenis. Ya, berbeda tapi ada alasan, banyak definisi. Tapi nggak usahlah bicara gitu, nanti kasihan penonton nggak ngerti. Baik, namun paling tidak apa yang terjadi di persidangan adalah ibarat kata kosong yang membuktikan yang pada akhirnya mengambil keputusan adalah keyakinan hakim. Ya, makanya gini kan kunci 183 tuh. Hakim harus yakin minimal dengan 2 alat bukti. Sekali lagi, 1000 pun alat bukti, kalau hakim nggak yakin nggak bisa dihukum. Ya, saya bacain deh biar nanti takut nggak jelas lagi, gitu kan. Baik, singkat saja Kang Asep. Ya, mau dibacain kalau saya sudah hafal di luar kepala. Baik, silakan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, 2 alat bukti yang sah ya. Nah, ia memperoleh keyakinan, keyakinan itu kan alat bukti ya, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah. Jadi minimum 2 alat bukti. Nah, sekali lagi, kalau 2 alat bukti bisa meyakinkan hakim bisa dipidana. Tapi sebaliknya, 1000 pun alat bukti kalau hakim nggak yakin ya nggak bisa. Hanya keyakinan hakim. Iya, sekali lagi, karena teori pidana itu pembuktian negatif, pembuktian negatif ya. Pembuktian negatif itu harus yakin berdasarkan keyakinan ya, berdasarkan alat bukti. Kalau perdata cukup alat bukti, kalau bebas cukup yakin aja. Baik. Terima kasih Kang Asep Iwan Irawan, terima kasih Pak Pedri Kasman yang merupakan Sekretaris PP Muhammadiyah sudah berbincang bersama kami. Kita akan kawal kasus ini seperti apa ujungnya dan kita berharap sebetulnya bahwa yakin hakim secara independen, secara objektif dapat memutus perkara ini. Dan pemirsa, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa Basuki Cahayapurnama dan memutus sidang tetap dilanjutkan.